Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan sedikit memaparkan mengenai cara mengontrol motor DC dengan menggunakan sensor LDR. Ini menggunakan software Tinkercad dengan beberapa komponen yang dibutuhkan, antara lain yang pertama satu buah Arduino Uno R3, kemudian satu buah motor driver dengan tipenya adalah L293D, kemudian satu buah DC motor atau motor DC sama aja, kemudian satu buah resistor yang resistansinya 1 kilo ohm, kemudian fotoresistor atau sensor LDR, dan yang terakhir adalah proyek board. Kemudian komponen-komponen tadi disambungkan seperti berikut, di mana datasheet dari IC L293 yaitu sebagai berikut. Kita hanya menggunakan satu buah motor, di mana satu buah motor itu terdapat dua inputan, jadi kita menggunakan satu sisi saja, yaitu sisi sebelah kanan. Yang kita gunakan yaitu pin 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, dan 8. Ini untuk VCC-nya. Kemudian di sini terdapat ground di tengah dan enable di bawah. Enable ini adalah untuk mengatur kecepatan dari motor. Di sini terdapat inputan, kemudian output. Ground, output, kemudian inputan. Maksudnya di sini adalah VCC, maka ini akan tersambung dengan kabel berwarna merah yang akan disambungkan dengan Arduino 5 volt. Kemudian hitam ini adalah ground ke sini. Kemudian di sini ada input dan di sini ada output. Inputnya ini berasal dari Arduino. Berasal dari program Arduino, kemudian output pengeluarannya yaitu kepada pergerakan motor DC. Kemudian input satunya dari pin 8 Arduino yang akan menginput program atau perintah, kemudian akan keluar dari output 3 ini untuk menggerakkan motor DC. Di paling bawah terdapat enable, ini kabel berwarna orange, di sini akan tersambung dengan pin 10. Ini merupakan kabel yang digunakan untuk mengisi perintah kecepatan maksimal pada motor DC, di mana kecepatan maksimalnya ada 255. Selain itu terdapat perintah analog inputannya berupa nilai ADC yang ditangkap oleh sensor LDR, di mana sensor LDR ini salah satu kakinya terhubung dengan ground, kemudian kaki satunya ini terhubung dengan resistor yang langsung tersambung dengan VCC. Kemudian di antara LDR dan resistor ini tersambung dengan kabel yang menghubungkannya dengan pin analog A0. Codingannya jelas sebagai berikut. Yang pertama terdapat integer enable di sini. Enable di sini kita menggunakan pin 10. Kenapa harus pin 10? Karena kita lihat di sini terdapat tanda gelombang. Di sini ada di pin 11, pin 10, 6, 5, 3. Boleh asalkan ada tanda seperti ini. Kemudian integer motor 1. Nah, inputan dari motor 1 ini adalah berapa? Pin 8. Pin 8 yang hijau berarti yang ini. Ini adalah motor 1. Motor 1. Kemudian di sini motor 2. Ini yang dimana inputannya berasal dari pin 9. Kemudian di sini ada sensor 1. Ini terhubung dengan A0 yang berwarna pink. Kemudian di perintah fade setup-nya yaitu perintah yang hanya satu kali digunakan namun berlaku dari awal sampai akhir program. Di sini terdapat serial.begin karena kita membutuhkan data berupa serial yang dapat di-print nantinya. Kemudian terdapat pin mode enable ini sebagai outputnya untuk mengeluarkan kecepatan dari DC motor.
Kemudian pin mode motor 1 ini juga sebagai output. Yang ini pin 8 sebagai output, motor 2 juga sebagai output. Kemudian sensor di sini sebagai inputannya. Di mana output ini maksudnya keluar dari Arduino dan input ini masuk ke Arduino. Nah, selanjutnya adalah perintah void loop. Di mana perintah void loop ini dipergunakan untuk perintah yang berulang atau program dan logika yang berulang-ulang. Pertama di sini integer baca untuk membaca data analog. Di sini kita gunakan istilahnya atau namanya adalah baca underscore S1 atau sensor 1. Ini akan membaca data analog dari sensor 1. Kemudian pembacaan ini akan di print. Perintahnya yaitu berupa data analognya. Kemudian serial.print-nya di sini berupa nilainya di sini yang di update oleh tanda petik. Kemudian selanjutnya adalah if. Di sini logikanya apabila sensor LDR ini membaca nilai ADC lebih dari 301 namun kurang dari 400. Jadi di antara 300 dan 400, maka perintahnya yaitu motor 1 ini high atau mempunyai tegangan, sedangkan motor 2-nya diam. Jadi motor 1 itu yang bawah itu akan bergerak dan ini akan diam. Jadi akan berputar ke depan. Si motor ini akan bergerak ke depan. Dengan analog write-nya di sini enable 255, nilai maksimal dari enable atau pengatur kecepatan pada DC motor. Di sini perintah high glow ini semuanya berlaku untuk setiap nilai ADC, yang dibedakan hanya pada nilai ADC dan pada nilai enable yang akan mempengaruhi nilai RPM nantinya. Kemudian di sini ada logika kedua. Logika kedua di sini apabila ADC-nya itu berada pada interval 500 sampai 600. Jadi apabila intervalnya 500 sampai 600 dengan enable-nya 250, maka akan membaca RPM-nya berapa, seperti itu. Apabila enable-nya sama nilainya semuanya 255, ini 255 dan 255, nanti akan menyebabkan nilai RPM-nya juga akan sama. Oleh karena itu kita akan membedakan nilai enable-nya agar diperoleh nilai RPM-nya juga berbeda. Kemudian perintah terakhir di sini else, artinya jika kondisi di mana tidak memenuhi dari 4 logika ini, 4 program ini, maka motor 1 dan 2 akan low, artinya motor tersebut akan berhenti dan otomatis RPM-nya juga tidak akan muncul atau bernilai 0. Kita akan buktikan di sini serial monitor. Apabila nilainya 1000 di luar dari codingan ini, maka motor berhenti. Nah, 500 di 400, maka dengan enable-nya 253 400. Oh, di sini 300 dengan enable-nya 255, maka RPM-nya akan muncul 9393. RPM adalah rotasi per menit ya. Kemudian di sini apabila 400, maka dengan nilai enable 253, RPM-nya akan menjadi seperti ini. Atau yang paling besar dari angka ini adalah 9325 dan seterusnya. Akan dilanjut dengan menggunakan hardware dengan perbedaan RPM-nya. Pada hardware saya menggunakan PCB sebagai medianya. Di sini terdapat IC L293D, di mana satu sisi saja yang digunakan yaitu sisi kanan, sisi kiri hanya VCC-nya saja. VCC yaitu pojok kanan atas dan pojok kiri bawah. Yang ini dan yang ini itu tersambung
di sini VCC. Kemudian ground ini yang di tengah. Kemudian di sini ada inputan yang berasal dari Arduino untuk menuju motor. Dan yang ketiga ini adalah outputnya. Jadi yang dua ini langsung dari Arduino, kemudian outputnya langsung ke motor. Dan di sini yang ketiga dari bawah ini adalah input dari motor satunya dari Arduino, kemudian outputnya yaitu langsung ke motor. Dan yang ke paling bawah ini, pojok kanan bawah, yang ini tersambung dengan enable. Nantinya kabel ini akan disambungkan dengan Arduino. Di mana yang berwarna biru ini adalah ground, hijau adalah VCC, kemudian yang orange ini adalah inputan, yang ke kabel bernomor 9, kemudian inputan yang di bawah yaitu ke pin nomor 8, paling bawah itu enable ini ke pin 10 dari Arduino. Kemudian coklat dan hitam ini langsung tersambung dengan motor. Ada satu kabel berwarna abu keputih-putihan ini yang dicolokkan atau dihubungkan di antara LDR dan resistor, kemudian tersambung dengan pin analog A0. Setelah tersambung seperti ini, kita akan memasukkan codingannya. Yang sebelumnya kita harus hubungkan dulu dengan motor. Codingannya sudah sama seperti tadi, tinggal kita uploadkan saja. Setelah selesai upload, kita akan mengecek di serial monitor. Bisa kita lihat sesuai dengan codingan bahwa interval 800 itu tidak termasuk pada logika yang dipilih, sehingga motor akan berhenti. Motor akan bergerak manakala codingannya itu interval ADC-nya itu 300 sampai dengan 700. Untuk menaikkan ADC, maka kita harus membuat lingkungan sekitar dari LDR menjadi terang, yaitu dengan cara kita memberi cahaya. Semakin dekat, maka nilai ADC akan semakin kecil. Sesuai codingan, jika semakin kecil nilai ADC, maka nilai RPM-nya akan semakin besar karena nilai enable-nya juga semakin besar. Jika semakin dekat, maka perputaran motor akan semakin lebih cepat juga. Ini menunjukkan nilai ADC-nya yaitu 600. Semakin dekat, intervalnya menjadi 500, di antara 500 dan 600. Semakin dekat, intervalnya sekarang berada di antara 400 sampai 500. Dan yang paling dekat adalah di antara interval 300 sampai dengan 400.
Bisa kita lihat kondisi roda, jika semakin dekat maka perputarannya semakin cepat. Jika dijauhkan maka akan semakin melambat.